Saya akan melanjutkan materi mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengandung arti bahwa
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, struktur ketatanegaraan Republik DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan menteri-menteri. Yang keempat, hubungan antara presiden dengan menteri-menteri. Pertama, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Terdapat pada pasal 17 ayat 2. Dan menteri-menteri itu secara formal tidak bertanggung jawab terhadap DPR, akan tetapi tergantung terhadap presiden. Yang kedua, menteri adalah pembantu presiden. Terdapat pada pasal 17 ayat 3.
Meskipun kedudukan para menteri tergantung kepada presiden, mereka bukan pegawai tinggi biasa. Oleh karena ini, menteri-menterilah yang terutama menjalankan pemerintah dalam praktiknya sebagai pemimpin departemen pada pasal 17 ayat 3. Menteri juga mengetahui seluk-beluk mengenai lingkungan pekerjaannya. Yang kelima, hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga lainnya. Pertama, Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dalam bidang kehakiman dari tingkat yang lebih tinggi, berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundangan dari tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, Mahkamah Agung merupakan ujung tombak terutama memberantas KKN untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagaimana diamanatkan oleh TAP nomor 11 garing MPR garing tahun 1999. Periode 1956 sampai 1957. Yang ketujuh, Kabinet Juanda periode 1957 sampai 1959. Dua,
Orde Lama, kecuali landasannya yang sedikit mengalami perubahan. Landasan konstitusionalnya tetap Undang-Undang Dasar 1945, tetapi landasan strukturalnya adalah Kabinet Ampera. Sedangkan landasan operasionalnya adalah TAP MPR sejak Sidang Umum keempat tahun 1966. Orde Baru menginginkan suatu tatanan hidup, perekonomian, dan politik yang stabil, serta melaksanakan cita-cita demokrasi politik. Strategi dan taktik Orde Baru tercermin dalam program Kabinet Ampera. 4. Masa reformasi. Terdapat berbagai pendapat dan kajian untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 melalui Sidang Umum MPR tahun 1999, Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan amandemen. Perubahan dimaksudkan untuk menyempurnakan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ikrar berdirinya negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bentuk-bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan MPR. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. G. Peraturan daerah kota atau kabupaten.